Sobat besar dari film di sini, dari video ini saya akan bahas ternyata Mother Carmel dia memasukkan jiwanya ke dalam Big Mom dengan awak kening buah iblisnya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Kita pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, karena cukup banyak juga nih dari kalian yang komen mengenai mode mama atau mother mode dari Big Mom ini, terutama di chapter terbaru. Dan banyak juga yang langsung menghubungkannya dengan Mother Carmel. Ya, saya pun cukup setuju dengan komentar-komentar kalian tersebut. Dan saya sebenarnya sudah merasa curiga semenjak Big Mom ini lupa ingatan di pertengahan arc Wano Kuni ini. Jadi di sini akan saya coba bahas nih terkait kekuatan Zoro Big Mom, mode Mama, dan Mother Carmel yang Big Mom cari-cari selama ini. Oke, karena ini pasti akan jadi teori yang sangat liar, siapkan kopi dan jangan lupa mandi besar, kita langsung saja bahas. Nah, di mana awal mula ini terjadi adalah ketika Big Mom seperti anak kecil di awal Wano Kuni ini yang diberi nama Olin oleh Otama dan yang lain-lain. Sejujurnya itu sangat tidak terbayangkan. Apa coba yang nyebabin Big Mom ini amnesia? Masa hanya karena kepalanya tergetok saja atau hanya karena dia jatuh ke laut saja? Kenapa dia berubahnya menjadi sama persis dengan ketika Big Mom di usia kecil di kepribadian saat flashback Elbaf yang terjadi 62 tahun yang lalu? Kenapa dia tidak pernah bertanya tentang anaknya dan krunya serta apakah trauma di masa lalunya itu kembali? Dimana saya yakin Oda memberikan sedikit clue terhadap hal itu. Ya seperti biasalah foreshadow-foreshadowan dari Oda Sensei. Dan saya pun sangat yakin itulah kenapa Big Mom atau Charlotte Linlin yang digerakkan oleh jiwa dari Mother Carmel. Dimana Mother Carmel ini menginfuse atau menyuntikkan jiwanya ke dalam diri Linlin kecil ini. Dan itu yang menjadikan Big Mom mempunyai kepribadian yang berbeda seperti itu. Intinya ada alter ego yang berbeda lah. Jadi itu jelas teori atau hipotesa pertama saya, di mana di sini akan kita rincikan detailnya satu per satu. Kita jelas akan mulai dari yang namanya awak kening buah iblis. Di mana sejauh ini baru ada 2 orang nih yang dikonfirmasi mempunyainya. Ingat, dikonfirmasi loh, bukan yang lain, yang jelas pasti ada banyak juga. Di mana penjelasan tentang buah iblis ini berubah dengan adanya mode awak kening. Awalnya kita mengira nih bahwa Logia ini satu-satunya buah iblis terkuat karena tidak bisa diserang oleh senjata sederhana tanpa haki. Sampai pada kita bertemu awak kening Zoan di Impel Down yang katanya jika Zoan ini awak kening dia dapat sembuh dengan cepat. Ya sebenarnya ini mirip dengan apa yang terjadi dengan para Zoan di negeri warna kuning ini. Ya para Tobiropo dan Jack lah contohnya. Dan yang terbaru adalah Katakuri dan juga Doflamingo yang notabene mereka ini seorang paramesia. Untuk awak keningnya, mereka dapat mengubah sekitarnya menjadi elemen yang sama dengan tipe paramesia mereka. Dimana sejujurnya menurut saya ini mungkin hanya berefek untuk paramesia tipe Krit saja. Mereka yang dapat menciptakan elemen paramesianya. Seperti Katakuri dapat membuat mochi, Doflamingo dapat membuat benang. Itu berbeda dengan Luffy yang tipe Become, alias dia ini tidak bisa menciptakan karet karena buah iblisnya hanya mengubah tubuhnya menjadi karet dan tidak menciptakan karet. Lalu untuk kasus Linlin yaitu Soronomi adalah buah iblis paramesia, di mana dia ini tipe manipulate atau dia dapat memanipulasi jiwa siapapun sebagaimanapun dia mau. Di mana beberapa yang terlihat adalah dia dapat mengambil jangka hidup seseorang dan disimpan ke objek mati lain. Serta satu hal unik juga yang lain yaitu buah iblis dari Brook Yomi Nomi. Di mana buah ini tidak aktif sampai usernya mati. Dan jiwanya pun setelah itu dapat bergerak bebas setelah dia kembali ke dunia ini. Dan hebatnya setelah time skip, Brook berhasil mengontrol jiwanya agar bisa keluar dari tubuh padatnya itu.
Dan dia bahkan bisa menggabungkan kekuatannya ke dalam pedangnya atau ke serangannya lah. Jadi membuat udara dingin yang digabungkan dengan alam barzah. Lalu buah iblis Moria pun hal juga yang lain. Dia mengambil bayangan orang dan diinfuse atau dimasukkan ke tubuh orang mati dengan bayaran orang aslinya akan mati jika terkena cahaya. Jadi dari 3 contoh tadi bisa kita katakan bahwa paramesia ini ada tipe yang bisa menginfuse atau menggabungkan kemampuannya ke objek lain. Dan jika kita kembali ke Mother Carmel, dia menghabiskan sisa hidupnya menjaga para yatim dan mempunyai hubungan terlarang dengan pemerintahan dunia, yaitu dengan mengirim anak-anak yang berpotensi itu kepada si P0. Dimana di luarnya dia ini terlihat baiklah menjaga domba-domba tersesat alias anak-anak yatim itu, dan ternyata diam-diam Mother Carmel ini seperti itu. Dia adalah manusia jahat yang menjual manusia lain, apalagi ini adalah anak kecil, hanya untuk seonggok duit saja. Jika kita kembali ke Lin dan di kepribadian lainnya, atau mungkin kita sebut alter ego dari Big Mom ini, yaitu Olin, dia ini tipe yang polos, baik, dan merasa tidak enakan. Jadi bersamaan dengan menghilangnya Mother Carmel, Lin sendiri pun menyadari tentang kekuatannya. Contohnya ketika Luffy memakan habis Oshiruko di udon, Lin bukannya kesal karena Luffy memakannya, tapi karena sebenarnya Lin ini ingin membagikannya ke orang-orang lain di Okobore. Tapi bagaimana sih sebenarnya buah iblis ini dapat berpindah? Ya sebenarnya tidak ada hal yang pasti sih tentang hal ini, pasti sebelum kemunculan Vegapunk nih bakal dijelaskan. Bahkan awalnya Oda ini berkata, jika ada user yang mati, buah tersebut akan muncul lagi di tempat lain yang bahkan ada yang bilang tahunnya pun bisa bertahun-tahun. Tapi konsep itu berubah setelah di Punk Hazard. Ketika Smiley-nya Caesar Clown mati, buah iblisnya yaitu Salasala model Axolotl dia berpindah ke buah lain di sekitarnya yang kita lihat sendiri dengan sangat jelas. Nah, mengenai tantrum atau kelainan dari Big Mom, pertama memang terlihat ketika di festival di flashback Big Mom, tepatnya saat usianya masih 6 tahun. Dimana di situ Big Mom dapat bertahan selama 12 hari, tapi efeknya sangat parah nih. Sehingga dia bahkan bisa mengalahkan satu pahlawan Elbaf di usianya yang masih 6 tahun itu. Hingga akhirnya Mother Carmel harus pindah ke pulau lain. Serta di Whole Cake Island pun Big Mom kembali kambuh dan dia sudah tidak bisa menahan lagi hingga kehilangan banyak berat badannya. Semakin tua Big Mom ini bukan hanya berat tubuhnya yang meningkat drastis, tapi ekspresinya pun semakin jahat. Dimana Oda pernah memperlihatkan perubahan dari satu orang yang bahkan benar-benar mengubah keseluruhan dari mukanya itu. Tepatnya melalui Denjiro yang menahan benci kepada Kaido selama bertahun-tahun. Nah, dan disinilah titik dari teorinya akan bertemu. Di ulang tahun yang ke-6, Lin dia ini sangat senang karena seluruh keluarganya di panti asuhannya akan berinya makan tanpa harus ditahan lagi. Tapi setelah Lin ini makan, ternyata semua orang malah menghilang. Hanya ada 2 orang yang melihat apa yang terjadi saat itu. Pertama, Streusen yang jadi kepala koki saat ini dan seorang raksasa lain dari Elbaf. Sebenarnya satu orang Elbaf ini akan punya peran lagi sih, saya sangat yakin jika kita mengingat Oda Sensei ini seperti apa. Dimana satu yang bisa kita lihat dari sini adalah bisa saja Lin ini tanpa sadar menjadi kanibal dan memakan semua yang ada di situ, mulai dari teman-temannya dan Mother Carmel. Karena setelah itu Lin tiba-tiba mempunyai kekuatan yang seperti diwariskan dari soru-sorunya Mother Carmel ini. Bahkan tanpa memakan buah iblis tersebut. Karena kita tidak diberitahu Big Mom menemukan buah iblis di sekitarnya lalu memakan buah iblis itu. Oke, sejauh ini logika yang paling memungkinkan adalah karena Big Mom memakan Mother Carmel, akhirnya dia mendapatkan kemampuan dari Mother Carmel ini. Tapi ingat, ini memungkinkan tapi secara logika itu sangat aneh. Bukankah seharusnya jika user ini mati dimakan oleh Big Mom, buah iblisnya akan muncul di buah lain atau di pohon lain? Ya contohnya seperti di Punk Hazard lah. Intinya jika ada seorang manusia yang dimakan hidup-hidup, yang berarti dia ini pasti mati. Tapi kenapa malah Big Mom jadi punya kemampuan Mother Carmel setelah memakannya?
Dan inilah yang menarik. Apakah Mother Carmel benar-benar sudah mati? Karena setelah dia bertemu dengan Streusen, Lin dia menjadi bajak laut di usia 6 tahun dengan ada Zeus dan Prometheus juga. Itu adalah homies buatan dari Mother Carmel ini. Dia mempunyai bounty 500 juta berry di usia 10 tahun. Dia mempunyai banyak sekali anak untuk meningkatkan kekuatannya sama seperti Mother Carmel dulu. Bedanya, Big Mom ini anak sendirilah, tapi Mother Carmel adalah anak-anak yatim piatu. Tapi lagi-lagi kesamaan keduanya adalah mereka tidak peduli terhadap anaknya dan hanya peduli terkait anaknya yang akan mereka gunakan juga. Dan ketika lupa ingatan, Big Mom ini benar-benar sama persis seperti Big Mom waktu kecil dahulu. Dia baik, dermawan, dan sangat polos sekali. Masih ingat bagaimana Big Mom lupa ingatan? Ya, dia terjatuh ke lautan. Hal itu jelas melemahkan pengguna buah iblis. Miriplah seperti zombie dari Moria ketika diberi air laut langsung punah. Jadi hipotesanya adalah setelah Lin memakan di ulang tahunnya itu, dia tanpa sadar memegang Mother Carmel ini, dan Mother Carmel yang sadar seberapa kuat Lin dia tidak mungkin bisa melepaskannya. Akhirnya dia mengeluarkan kemampuan terakhirnya, awakening dari buah iblisnya itu untuk dapat diinfuskan ke dalam makhluk hidup. Karena secara normal, buah iblis Soro-Soro ini hanya dapat dilakukan ke benda mati saja. Dan dengan cara itu, Mother Carmel berhasil hidup. Tapi mungkin hanya setengah hidup dari jiwanya sajalah yang ada di Big Mom ini. Secara teknis, memang dia ini masih hidup tapi tidak bisa mengontrol Lin sepenuhnya. Di sini dia hanya menginfluence Lin dari kepribadian dirinya dan digabungkan dengan kepribadian asli Mother Carmel. Atau bahasa lainnya menimpa atau mengoverride lah. Dan hasilnya yang kita lihat adalah Lin menjadi kejam, terobsesi untuk mengumpulkan kekuatan, membangun anak-anaknya menjadi sebuah kerajaan sendiri. Mungkin satu cocokologi lain adalah Big Mom menamakan anak-anaknya dengan nama makanan, sama seperti Mother Carmel ini. Padahal Charlotte Lin sendiri bukan berarti makanan kan, ya tapi itu hanya cocokologi. Serta satu hal menarik lain di chapter terbaru tentang mode ibu atau mother mode yang dikatakan Prometheus, ini ada hubungan jika Big Mom bertemu anak di usia 10 tahun, dia kembali menjadi dirinya yang dahulu, menjadi Big Mom asli, Big Mom baik seperti yang kita lihat. Karena anak-anak itulah yang mengingatkan Big Mom ini di masa kecilnya dengan para yatim yang lain dan bersama-sama. Tapi satu yang penting di sini adalah bukanlah Mother Carmel yang mengontrol Big Mom, tapi dia menginfuse kemampuannya, kepribadiannya kepada Big Mom ini. Nah, jadi begitulah kira-kira menurut saya. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang kemampuan Soro Big Mom ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin join membership channel Filming, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.